vloggers, malam ini lagi rapat di Balai Desa Kumitir membahas tentang kompensasi kepada pemilik lahan ya. Jadi mencari kesepakatan besaran kompensasi yang bisa diberikan sebelum penggalian itu dilakukan. Memang prosesnya seperti itu. Jadi kita ingin tidak merugikan masyarakat di lahan yang digali, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yang tidak banyak karena terpotong oleh dampak COVID ya. Jadi kita melakukan pembicaraan di Balai Desa dengan para pemilik lahan yang besok rencananya selama sebulan lahannya akan terdampak oleh ekskavasi, lubang-lubang ekskavasi. Oke, itu laporan dari progres ekskavasi Kumitir. Sekarang yang bicara itu Bung Baju Hitam Pak Camat Jatirejo, terus sebelahnya itu ada Mas Abi dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Pak Lurah Kumitir, kemudian ada Dan Ramil Jatirejo, dan kemudian ada Pak Sekretaris Desa, Pak Sekdes dari Desa Kumitir. Dihadiri oleh para pemilik lahan, ada 12 orang yang terdampak tahun ini dari 30 pemilik lahan, tapi kita belum bisa mengerjakan semua situs Kumitir, menampakkan semua karena keterbatasan anggaran tahun ini yang terdampak COVID ya. Oke, semoga malam ini ditemukan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan baik bagi pemerintah maupun warga. Kebaran ini masih belum. Dan adalah dugaan mungkin dari tanah panjenengan diperkirakan pemerintah. Saya sendiri ya ikut pemerintah mengamankan juga warga. Artinya gak podo abote sehingga ya sama-sama bisa menikmati lah. Dan itu yang misalnya mungkin ada tanaman jagung, kemungkinan itu jagung itu sekarang hampir sudah berapa bulan, tinggal berapa minggu lagi sudah panen. Nah, kalau misalnya itu digali sekarang kan 2 kali kerugian, tanahnya digali, tanaman tidak ada. Itu maksudnya demikian. Saya ya. Yang saya permasalahkan gini, nanti sepertinya miliknya Mas Bo. Ya, miliknya Mas Bo itu kan disewakan ke Abah Sunardi. Nah itu khawatirnya kan gini, kalau itu pemiliknya menerima uang sebesar 50.000 per meternya itu, nah nanti khawatirnya yang punya tanaman ini minta, dapat apa itu loh? Itu maksudnya seperti itu. Itu. Jadi mohon dari bapak-bapak, baik dari pusat maupun dari Pak Wicak sendiri, ya bisa lah. Misalnya yang ada tanamannya masih produktif itu jangan disamakan dengan tanah yang kosong, dan tanah yang kosong itu sendiri jangan sampai dikurangi dari harga sekian itu, gitu loh. Gitu. Solusinya mungkin saya bisa nyari, tidak bisa kita putuskan sekarang. Itu kasih beban saja kepada pemilik tanah, biar nego kalau bermasalah, kalau tidak ada bermasalah. Saya kira sekarang bisa, tapi seperti saya kan harus berhubungan dengan orang lain dulu. Kita mohon bantuannya juga kalau memang kita bisa saling sepakat gitu. Yang pertama, yang pasti kan saya menyampaikan dari pusat keinginan kita, rencana, dan dari bapak-bapak pemilik lahan juga. Kalau saya nanggapnya ya Pak, bersedia sebenarnya, tapi ada kompensasi dan di belakangnya yang harus kita diskusikan. Cerita dari Pak Tole itu tidak apa yang dibayangkan oleh Pak Arief tidak sesuai dengan nantinya yang akan dikerjakan. Yang ada di lingganya itu. Jadi mungkin nanti ada keterangan gitu terhadap satu persatu orang, misalnya Pak Rokib.
tadi. Cuma ini kalau menurut saya yang pertama untuk menyingkat waktu kita tawarkan saja. Yang pertama ganti rugi masalah tanah yang digali itu sepakat atau tidak. Terus yang kedua masalah ganti rugi kalau ada tanaman. Misalkan tanaman baik itu tanaman maupun linggan. Ya itu gimana kan gitu. Harus satu persatu kan. Lebih enaknya gitu supaya tidak terlalu lama. Masyarakat Bendo itu banyak yang tanya, banyak yang nggak terdata gitu, nggak ikut. Nah, saya minta untuk pengerja diambil biarpun nggak 100%, orang Bendo harus ikut soalnya ini di bumi Bendo. Iya. Utamakan penduduk Bendo. Iya. Soalnya itu dari bumi Bendo. Paling 25-20. Banyak yang dari luar. Ya, Pak, untuk tenaga kerja kita upayakan nanti kita fasilitasi Bendo dulu ya. Setelah itu kita tambahkan ada juga dari Sedati dan Komite. Iya. Sehingga ada kesan tidak monopoli Bendo tok. Iya. Itu ya. Jadi kita atur nanti. Orang Linggan, Oke. orang yang kerja di Linggan itu sudah ada pekerjaan. Oke. Kalau perlu nggak usah. Oke, besok kita Biasa. pertimbangkan, Pak. Oke, besok kita Soalnya pertimbangkan. niku mungkin napa dijak kerja jeragane ngamuk kan nyedak. Besok Waktu ini saya panjang. pertimbangkan. Walaupun kita sudah bikin petanya Pak, cuma nanti lebih enak lihat di lapangan. Nah, iya. Iya, kemarin penggalian ditunggoi terus. Kuatir oleh. Khawatir jagung kurek. Barangkali ada unek-unek jian, monggo. Monggo. Mumpung ketemu. Iya. Mumpung ketemu. Cabut. Ya wah, apa enggak apa? Ngomong kayak gitu. Bagiannya nang aku. Jadi dalam kegiatan ekskavasi itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Ada temuan kemudian langsung digali. Jadi kita harus bicara dulu dengan pemilik lahan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Nah, di Kumitir ini kita berbicara dengan para pemilik lahan. Untuk tahun ini ada 12 pemilik dan masing-masing masih ada perbedaan pendapat terkait dengan kompensasi. Jadi pertemuan malam ini dilanjut besok untuk pengecekan lapangan dan ada beberapa tanaman yang kena dampak yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pembicaraan lagi. Jadi itu ya gambaran besarnya bahwa kegiatan ekskavasi tidak temu, gali, selesai. Tapi ada proses lain di balik itu. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.